Halo teman-teman semuanya, di sini saya Juanda Albertunip akan memaparkan hasil dari Critical Book Report yang berjudul tentang strategi dan inovasi pembelajaran sejarah. Di sini saya menemukan dua buku, yaitu buku yang pertama Strategi Pembelajaran Sejarah dengan penulis Mbah Sri dan Nur Hindah Lestari. Penerbitnya yaitu Graha Ilmu, tahun terbitnya 2019 dan jumlah halamannya yaitu 180. Nah, buku yang kedua atau buku pembanding yaitu Strategi Pembelajaran Inovatif Kiat Menjadi Pendidik yang Integratif. Penulisnya itu Cahyo Apri Setiaji, penerbitnya Bintang Pusnas, tahun terbit 2010. Dari sini saya akan langsung ke pembahasannya bab 2, yaitu ringkasan isi buku. Nah, buku yang pertama yang bab 1 yaitu konsep dasar pembelajaran sejarah. Bab ini membahas hakikat pembelajaran sejarah sebagai upaya menanamkan kesadaran sejarah, identitas bangsa dan nilai-nilai kebangsaan. Yang bab kedua yaitu strategi dan pendekatan dalam pendidikan pembelajaran sejarah. Pembahasan berbagai pendekatan yang dapat digunakan seperti pendekatan kronologis, tematik, dan konseptual hingga pendekatan konstruktivistik. Strategi yang ditawarkan beragam, dari ceramah interaktif, diskusi kelompok, hingga problem based learning yang relevan dalam peristiwa sejarah. Bab ketiga yaitu metode pembelajaran sejarah. Bab ini menguraikan metode spesifik yang sering digunakan guru sejarah: ceramah, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi hasil studi, dokumen, hingga proyek, metode proyek. Yang bab kelima, pengolahan kelas dalam pembelajaran sejarah, menjelaskan bagaimana guru mengatur kelas agar interaktif, kondusif. Yang keenam yaitu evaluasi dalam pelajaran sejarah, berisi uraian tentang fungsi, tujuan, dan bentuk evaluasi. Tidak hanya evaluasi kognitif, tetapi juga evaluasi efektif dan psikomotor. Yang ketujuh yaitu inovasi pembelajaran sejarah. Bab ini menekankan perlunya inovasi, misalnya dengan pendekatan berbasis teknologi, pembelajaran berbasis budaya lokal, outdoor learning, dan project based learning. Nah, sini saya akan menjelaskan buku pembandingnya atau buku kedua, yaitu bab pertama konsep dasar strategi pembelajaran inovasi. Bab ini menjelaskan peran guru abad 21 dituntut untuk kreatif, inovasi, dan inspiratif. Yang kedua, peran guru sebagai pendidik inspiratif, menekankan pentingnya guru sebagai motivator, fasilitator, dan sekaligus teladan. Guru inspiratif mampu menghadirkan suasana kelas yang menyenangkan, penuh aktivitas, serta menumbuhkan minat belajar siswa. Bab yang ketiga yaitu strategi inovasi dalam pembelajaran, membahas berbagai strategi kreatif yang dapat diterapkan guru di kelas, seperti cooperative learning, problem based learning, dan role playing. Penulis menguraikan kelebihan dan kelemahan masing-masing strategi serta cara mengimplementasikannya. Nah, yang keempat ada teknik ice breaking dan kreativitas dalam pembelajaran. Bab ini sangat praktis, berisi contoh-contoh ice breaking untuk menghangatkan suasana kelas, meningkatkan fokus siswa, dan membangun interaksi positif. Bab yang kelima yaitu media inovatif dalam pembelajaran, membahas pemanfaatan media pembelajaran baik konvensional maupun modern. Nah, yang keenam ada manajemen kelas kreatif.
Bab ini membahas bagaimana guru dapat mengelola kelas yang heterogen. Dan yang bab ke-7 adalah evaluasi dalam pembelajaran inovatif. Mengenai bentuk evaluasi alternatif selain tes tertulis seperti portofolio, penilaian proyek, dan penilaian basis presentasi. Yang bab ke-8 ada menjadi pendidik inspiratif. Penutup buku menegaskan bahwa pendidik inspiratif adalah mereka yang mampu menggabungkan strategi, inovasi teladan, dan kreatif serta kemampuan reflektif. Sini bab ketiga yaitu keunggulan buku. Keunggulan buku atau keterkaitan antar bab. Setiap bab disusun secara sistematis mulai dari konsep dasar, strategi, metode, media, dan hingga evaluasi. Dan ada kesinambungan yang jelas bab teori, bab tesis, dan bab aplikatif. Yang kedua ada keunggulan buku pembanding. Keterkaitan antar babnya yaitu bab disusun runtut dari konsep dasar, strategi inovatif, teknik praktif, dan evaluasi alternatif. Kemuktarian isi buku itu buku ini terbit tahun 2017 sehingga masih relevan dengan tantangan pendidikan modern, walau belum secara eksplisit menyinggung kurikulum merdeka atau integrasi teknologi terbaru seperti learning berbasis AI. Bab yang keempat yaitu kelemahan buku. Kelemahan buku utama A. Keterkaitan terbab. Beberapa bagian masih cenderung teoretis sehingga transisi antar bab merasa terpisah, belum sepenuhnya terintegrasi dengan contoh pembelajaran sejarah yang nyata di kelas. Kemuktarian isi buku. Walau buku tahun 2019 pembahasan tentang teknologi digital masih terbatas pada media umum. Kelemahan bab buku pembanding yaitu keterkaitan antar babnya. Struktur sudah runtut tetapi tak ada kecenderungan bab-bab praktis dan terkesan terpisah dari strategi inovasi yang lebih konseptual. Yang kedua, kemuktahiran isi buku belum menyentuh konteks kurikulum merdeka dan atau pendekatan terbaru pembelajaran berbasis teknologi digital. Bab yang kelima yaitu implikasi terhadap teori dan konsep.